Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah dari UPT SPEP SDN 44 Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Pada pertemuan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran tema 5 ekosistem dan subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran pada kali ini yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan cepat. Kemudian yang kedua, dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangan dengan cermat. Selanjutnya, kegiatan awal. Nah, dalam kegiatan awal di sini dapat dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta profil pelajar Pancasila. Dan kemudian setelah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, dilanjutkan lagi dengan apersepsi. Nah, kegiatan apersepsi di sini adalah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian pada kegiatan awal berikutnya memberikan manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan inti di sini diharapkan siswa membaca bacaan rantai makanan. Nah, pada bacaan rantai makanan di sini di paragraf 1 menandakan bahwa rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba kalian perhatikan semua urutan rantai makanan yang ada pada gambar di atas. Di sini menandakan bahwa padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu, burung elang mati dan bangkainya membusuk. Diuraikanlah oleh makhluk hidup pengurai, bercampur dengan tanah dan membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton, di mana fitoplankton ini ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan, disebut dengan fitoplankton. Kemudian konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Kemudian konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Dan lanjut dengan konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Nah, urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, kemudian ada satu lagi komponen yang berperan besar sebagai rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Itulah penjelasan singkat tentang rantai makanan. Nah, kegiatan selanjutnya adalah menstimulus pengetahuan murid. Nah,
Anak-anak, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud rantai makanan? Kemudian, apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Yang selanjutnya, apa perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Kita akan melakukan pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok di sini kita akan memakai model pembelajaran dengan model pembelajaran Jigsaw. Nah, model pembelajaran Jigsaw ini adalah caranya membagi kelompok dengan cara menghitung 1 sampai 5. Siswa yang menyebut angka yang sama menjadi satu kelompok, dan siswa yang urutannya 1 sampai 5 menjadi kelompok 1 atau kelompok yang besar, atau begitupun dengan urutan selanjutnya. 1 sampai 5 menjadi kelompok 2. Nah, yang menyebutkan kelompok nomor 1 tadi ini adalah menjadi kelompok ahli di kelompok besarnya sebentar. Itulah cara pembelajaran dengan model Jigsaw. Dan selanjutnya adalah kegiatan berdiskusi dengan kelompok kecil atau yang memiliki nomor yang sama. Nah, pada kegiatan ini siswa diberikan tugas yang berbeda. Tugas yang menyebutkan nomor 1 ditugaskan untuk mencari ide pokok pikiran pada paragraf 1. Kemudian siswa yang menyebutkan nomor 2 mencari ide pokok yang ada pada paragraf kedua. Kemudian siswa yang menyebutkan nomor 3 mencari ide pokok pada paragraf ketiga, dan siswa yang menyebutkan nomor 4 dan 5 akan mencari ide pokok pada paragraf 4 dan 5. Kegiatan selanjutnya adalah presentase hasil diskusi. Masing-masing siswa dapat mendiskusikan hasil diskusinya dengan cara mempresentasekan di depan kelas masing-masing. Setelah mereka kembali ke kelompok asalnya, yaitu kelompok pertama yang telah dibentuk pada awal pembentukan kelompok tadi. Nah, di sini siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan teman-teman atau kelompok-kelompok yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah membuat rantai makanan. Nah, silakan kalian perhatikan rantai makanan yang ada pada gambar di atas, di mana di sini menandakan bahwa ada gambar tentang rumput, di mana menandakan di sini rumput ada yang menandakan sebagai produsen. Kemudian rumput ini dimakan oleh belalang. Belalangnya ini adalah menjadi konsumen tingkat pertama. Kemudian belalang ini dimakan oleh katak. Nah, kataknya ini menjadi konsumen tingkat 2. Nah, katak ini dimakan lagi oleh ular. Ularnya ini menjadi konsumen tingkat ketiga. Dan ularnya ini dimakan lagi oleh elang. Elangnya ini adalah merupakan konsumen tingkat keempat. Nah, ketika elang mati menjadi bangkai, nah, bangkai elang ini akan bercampur dengan humus dan akan berjamur dan akan menjadi pupuk lagi, kemudian akan menjadi penyubur bagi rumput. Nah, inilah proses terjadinya rantai makanan dan ini akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Kemudian kegiatan selanjutnya setelah anak-anak membuat rantai makanan, tibalah saatnya untuk mendiskusikan tentang rantai makanan yang mereka buat. Nah, di sini anak-anak diharapkan mampu bertukar pendapat dengan teman sebangkunya dengan rantai makanan yang mereka buat. Misalnya si A bertukar dengan si B, begitupun dengan yang lain. Mereka akan bertukar pendapat tentang rantai makanan yang mereka buat secara perorangan.
Nah, selanjutnya penilaian. Nah, penilaian di sini ada beberapa penilaian yang diberikan. Yang pertama, penilaian sumatif. Penilaian sumatif di sini adalah penilaian individu di mana terdapat soal. Yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Kemudian kedua, sebutkan salah satu contoh peristiwa makan dimakan. Nah, penilaian kedua yaitu penilaian kelompok. Penilaian kelompok di sini dapat kami nilai dengan dilihat daripada kekompakan dan keaktifan serta kedisiplinan dan saling menghargai pendapat. Selanjutnya, penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilaksanakan saat dimulai pembelajaran, mulai pada awal kegiatan pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Ini penilaian formatif adalah penilaian pada saat proses pembelajaran. Kegiatan akhir. Di kegiatan akhir ini terdapat kegiatan-kegiatan yang pertama refleksi. Nah, dalam kegiatan refleksi di sini dapat dinyatakan sebagaimana tingkat kemampuan seorang siswa di dalam menerima pelajaran hari ini. Kemudian dapat juga diukur bagaimana tingkat pencapaian mereka di dalam menerima materi hari ini. Kemudian dapat pula ditanyakan tentang bagaimana perasaan setelah mendapatkan materi pada pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya dapat juga diberikan penguatan dan kesimpulan. Nah, penguatan di sini adalah apa yang telah diberikan tadi, bagaimana mereka dapat membuat suatu rantai makanan, kemudian bagaimana mereka mencari contoh-contoh yang lain selain daripada yang ditampilkan di slide tadi. Dan kesimpulan di sini, siswa dapat menyimpulkan semua materi-materi yang diberikan tadi, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya penugasan di rumah. Nah, yang menjadi penugasan di rumah di sini adalah siswa dapat membuat rantai makanan yang melibatkan seekor hewan yang menjadi pilihan siswa dan orang tua di rumah yang belum pernah dibahas di pertemuan kali ini. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.